Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarramin, kepada para alim ulama, para ustaz, sesepuh bini sepuh, ustaz segenap pengurus Yayasan Baitul Muhajirin, segenap pengurus Masjid Baitul Muhajirin, Bapak Ibu jamaah subuh yang mulia rahmatullah. Yang pertama dan utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Ta'ala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sesungguhnya semata-mata karena kasih sayang Allah kita bisa hadir memenuhi seruannya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa akan menghapus dosa-dosa kita sekaligus meninggikan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil kiamah. Bapak yang mulia Allah, sudah sampaikan renungan pagi mengajak mengingat kembali tentang ada 5 tempat yang Rasulullah Muhammad SAW ketika Isra sejenak beristirahat di tempat itu. Sesungguhnya dalam rangka at-tabarruk bi atharis sholihin, Rasulullah nampak tilas dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Tempat yang pertama ketika Rasulullah keluar dari Masjidil Haram untuk berangkat ke Masjidil Aqsa, didampingi malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Rasulullah langsung istirahat di tempat yang namanya Thaibah, yang sekarang kita katakan namanya Madinah. Ketika sampai di Madinah, kata Jibril, ya Rasulullah, inzil, silakan istirahat ya Rasul, fasholli rakaatain, silakan Rasul sholat 2 rakaat. Itu bukan sholat wajib karena perintah sholat belum ada, sholat mutlak. Setelah selesai sholat berjalan, Jibril tanya, ya Rasulullah, tahu nggak tempat ini namanya apa? Tidak tahu Jibril. Tempat ini namanya Thaibah. Wa ilaiha muhajarah, yang insya Allah Rasul nanti akan hijrah di sini. Sudah ada bocoran, Rasul nanti akan hijrah di sini. Thaibah itu kalau menurut orang Arab sana dulu namanya Yasrib. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, oleh Rasul namanya diganti dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah dari kata tamaddun yang artinya kota yang berbudaya. Ini artinya apa? Rasulullah itu sosok manusia yang sangat menghargai budaya sesungguhnya. Selama budaya tidak bertentangan dengan Islam, why not ya, silahkan. Tapi kalau sudah bertentangan Islam, budaya harus diluruskan. Ya, Rasul sosok yang sangat menghargai budaya. Mungkin sering kita dengarkan contoh kecil saja, yang namanya akikah. Itu budaya masa lalu aslinya. Akikah di bayi lahir di akikahin. Nah, budaya orang Arab masa lalu, kalau akikah itu potong kambing, itu darahnya dioleskan di kepalanya sang bayi tadi, diolesin ke tubuhnya, kepalanya. Ketika Islam datang, akikah ini tidak dilarang oleh baginda Rasul, tapi dibenahi. Ini darah hukumnya kan najis dalam Islam. Kenapa mesti dioleskan di tubuhnya sang bayi? Itu yang dihilangkan oleh Rasul. Tidak boleh darah dioleskan ke kepala bayi atau badannya sang bayi, karena darah adalah najis. Akikahnya tetap jalan sampai sekarang, bahkan hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Tapi tidak boleh dioleskan pakai darahnya kambing. Ini contoh kecil dalam ilmu fikih. Rasul itu sosok manusia yang menghargai budaya. Makanya Madinah dikatakan Madinah Al-Munawwarah, kota yang berbudaya. Al-Munawwarah yang disinari oleh nilai-nilai Islam. Rasul membangun budaya peradaban Islam di sana. Kemudian berangkat lagi berjalan menuju ke namanya tempat yang namanya Madian, Syam sana. Rasul istirahat di tangan Jibril,
inda syajarati Musa, di bawah pohon yang dulu pernah Nabi Musa istirahat di situ. Ulama berbeda pendapat yang mengatakan itu pohon anggur dan sebagainya. Nabi Isa pernah istirahat di pohon itu ketika dari Mesir melarikan diri karena dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa kan kita tahu orangnya sakti ya. Kalau petinju ya Mike Tyson lah kira-kira itu. Itu pernah dimintai tolong oleh kaumnya sedang berantem di tengah jalan. Musa, tolong saya, ini saya sedang berantem. Mana yang mukul kamu? Ini ditempeleng Musa sekali, jebret, langsung mati. Nempeleng orang langsung mati. Ini belum jadi nabi, belum jadi rasul. Ketahuan oleh Fir'aun, akhirnya Musa dikejar-cari, lari ke arah Palestina. Karena lapar, capek, istirahat di pohon itu. Dan Rasul Nabi dan Nabi Musa ini istirahat di pohon itu. Oleh Jibril diperintahkan sholat 2 rakaat juga. Berjalan lagi menuju tempat yang ketiga yang dinamai Turisina atau Bukit Turisina. Tempat itu dulu ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Musa bergelar Kalimullah, sosok manusia yang sering diajak ngobrol dengan Allah. Kendati sering ngobrol dengan Allah, tapi tidak pernah melihat zatnya Allah. Jadi cuma bahasa kita cuma suara saja. Zatnya Allah tidak kelihatan. Sehingga Musa penasaran, ya Allah, sekali-kali dong kau tampakkan dirimu, saya ingin lihat agar imanku lebih mantap. Kata Allah, Musa lantaroni, kamu gak bisa lihat saya Musa. Tapi coba walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Kamu lihat gunung itu coba. Kalau gunung nanti tetap tidak bergeser, tidak hancur, pasti kau lihat saya. Tapi kalau gunung ini hancur, jangan harap melihat saya. Musa melihat gunung. Allah menampakkan nur jamalillah. Yang paling gampang kita cerna cahayanya saja lah. Dihantamkan ke gunung, gunung langsung hancur. Nabi Musa tersungkur pingsan, kapok lah. Kenapa demikian? Allah belum izinkan dilihat oleh Nabi Musa. Sekalipun dialog biasa, tapi zatnya belum bisa pernah lihat. Menurut para ulama, hanya satulah manusia ini dalam hidup yang bisa melihat Allah Ta'ala secara langsung, baginda Rasul Muhammad SAW ketika Mi'raj. Kendati ada ulama lain yang mengatakan itu melihatnya tidak pakai mata kepala, tapi pakai mata hati dan sebagainya. Ibarat saya muliakan, di situ baginda Rasul sama diperintahkan Jibril istirahat, sholat 2 rakaat, berjalan lagi. Tempat yang keempat adalah di Baitul Lahmin atau Bethlehem Yerusalem ya, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa lahir dari ibunda Maryam, di situ nggak ada dukun bayi, nggak ada, kemudian nggak ada kain sesuai pun, akhirnya lahirnya di tanah. Maka Baitul Lahmin, Bethlehem orang bilangnya atau Yerusalem itu. Kemudian yang kelima, baginda Rasul mampir di Baitul Maqdis atau masjid yang terkenal sampai sekarang ya, di Palestina, istirahat. Oleh Jibril diperintahkan, ya Rasul, fasholli rakaatain, silakan sholat 2 rakaat. Konon bahkan Rasulullah sholat bersama-sama para nabi-nabi terdahulu. Karena nabi pada hakikatnya masih hidup. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang-orang yang meninggal sebagai pejuang Allah itu keanggap mati biasa. Mereka hanya pindah tempat saja. Hakikatnya masih hidup dan Allah mencukupi mereka. Oleh para ulama diambil kesimpulan, ini Rasul istirahat di 5 tempat sebagai isyarat bahwa Islam itu dibangun atas 5, bukan 5 dasar itu, tetapi 5 waktu. Ya, kalau sholat 5 waktu. Jadi sudah ada isyarat bahwa nantinya akan diwajibkan umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Rasul istirahatnya dari Mekah ke Palestina tadi 5 tempat. Bapak bisa muliakan,
kisah-kisah seperti ini banyak kita jumpai di hadis-hadis Rasul. Di kitab yang khusus bahas itu juga ada, kitab Qissatul Mi'raj juga ada. Di tafsir-tafsir tentang pembahasan ayat Subhanalladzi asra bi juga. Karena untuk meyakini kebenaran ini Allah turunkan ayat Subhanalladzi asra, Maha suci Zat yang telah menjalankan hambanya. Jadi Allah mengawali Maha suci Zat karena peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa suprarasional, tidak logis menurut akal kita, tapi fakta. Sehingga Allah mengawali Maha suci Zat yang menjalankan hambanya. Suci dari apa? Banyak kemungkinan. Suci dari kemungkinan akan menyesatkan hambanya, itu Nabi Muhammad. Suci dari kemungkinan akan menyasarkan atau akan membuat celaka kepada hambanya, bisa saja karena mau diajak pergi jauh. Allah membersihkan zatnya sendiri dulu supaya orang faham bahwa Rasul akan diperlakukan dengan baik, bukan disesatkan, bukan direndahkan, tapi dimulia. Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasul bersedih, berkabung meninggalnya sang istri tercinta Khadijah Al-Kubra, meninggalnya paman beliau, bersedih. Allah menghibur baginda Rasul untuk diajak plesir, rekreasi dan kita berjalan-jalan, linuriyahu min ayatina. Jadi Allah sudah membersihkan dirinya dulu. Makanya bagi kita bersama, kalau sudah jadi ustadz, jadi kiai, harusnya bersihkan dulu dirinya. Harusnya sucikan dulu pribadinya. Jangan sampai mindset orang berpikir, jangan-jangan saya mondok di situ nanti akan begini. Jangan-jangan saya nyantai di situ akan begini. Sekarang kan banyak itu bapak pesantren penampungan anak-anak, pak ustadznya, pak kiainya berbuat yang tidak senonoh umpamanya. Ada nggak? Ada. Itu santri diperlakukan tidak baik, seperti zamannya Nabi Lut alaihissalam laknatullah. Alhamdulillah ya. Nabi Lut umatnya itu kaum Sabawi, mohon maaf ya, itu cobaannya berat. Nabi Lut alaihissalam umatnya tidak suka perempuan, sukanya laki-laki. Sampai Jibril berpura-pura seperti laki-laki yang ganteng. Orang berebut pengen mendekati Jibril. Ini kan berbahaya. Sekarang banyak pesantren yang begitu, dan belum lama kan di lingkungan kita ada kan ya. Ini kan karena tadi pribadinya harus bersih dulu. Maka Allah mengawalnya Subhanalladzi maha suci Allah dari kemungkinan berbuat tidak benar kepada hambanya baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan momen setiap peristiwa dalam Islam dalam rangka perbaikan akhlakul karimah kita. Pantas orang muda kita ini menempati surga alamin ya rabbal alamin. Subhanahu wa hamdi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.